Ini untuk hasil uji batuannya, ada 3 kemarin. Kemudian ini tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama itu desain ulang geometri terowongan menggunakan AutoCAD. Kemudian perkiraan nilai properties massa batuan ada 3, ada desit, sandstone, dan hasil clay. Kemudian yang ketiga menghitung nilai strength factor. Yang nomor 3 itu ada strength factor, total displacement, dan principal stress. Yang keempat ada rekomendasi perkuatan atau penyanggaan, dan yang kelima penggunaan sistem key untuk membandingkan hasil rekomendasi perkuatan atau penyanggaan. Nah, di sini ada juga soal opsional ya, boleh dikerjakan, boleh juga enggak gitu. Pas aku kemarin aku kerjakan. Nanti aku kasih contohnya. Yang pertama kita soal pertama dulu ya. Kita mendesain ulang geometri terowongan. Yang kemarin aku dikasih kayak gini. Untuk tingginya itu ada 10 ini 10 dalam 1 meter ya, jangan lupa ya. 10 meter, ini 12, sama yang di bawahnya 8. Kemarin aku udah nyoba sebelum nyoba ulang ya. Oh, bentar. Coba dibuka dulu bentar. Kalau nggak ini aja lah, ngeliatin ini aja. Nah, ini pertama itu kalian saran dari aku ya, kalian buat dulu ini tapal kuda ini atau terowongan ini dulu. Baru buat si bentukan si lereng luarnya atau boundariesnya gitu. Kemudian baru bikin lapisan atau ya lapisan batuannya. Lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ini kalian udah paham harusnya ya AutoCAD ini, nggak terlalu susah. Ada pertanyaan nggak? Boleh dari Pawas. Izin bang sebelumnya. Ini Rizky bang. Kayak sedih. Oh ya, kenapa? Jadi bang, nah ini bukan pertanyaan bang, tapi ini aja mau nginfoin juga. Mungkin bisa minta tolong dan bantuan abang buat bahas nanti. Tadi tuh kan ada 3 poin kayak total displacement yang di soal bang. Oh, kita satu-satu dulu ya, per Hmm. satu-satu dulu. Nanti aku Oke jelasin bang. itu nomor 3 kan. Ini bang, sorry. Karena sedikit ada perubahan kemarin dari Pak Alio. Nah, Jadi yang principal stress itu diganti sama yield element bang, mau infoin itu aja. Makasih ya. yield elemen aku baru tahu juga itu ya. Oh iya, mungkin kalau misalnya abang Yang tahu ada setahu aku aja teman-teman ya itu dulu bisa ya. diskusi aja ya bang. Ya, Ya, nanti makasih kalau ya yang bang. lain ada yang tahu boleh gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau token nggak ada pertanyaan kan? Oh, nanti Geraldo nih jelasin. Aku kurang paham kalau yang itu. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan tentang token, nggak terlalu susah lah ngedesain ini. Kemudian soal kedua tadi perkiraan nilai properties massa batuan dari hasil uji lab dan nilai RMR-nya. Nah, kalian bakal dikasih si Excel ini 2 jenis Excel kalau aku kemarin ya, nggak tahu yang kalian gimana. Nah, bentukannya kayak contohnya kayak gini ya. Nih, dia ada aksial, lateral, dan hasil uji UCS-nya. Nah, kalian cuma ngambil beberapa data gitu. Yang pertama itu kalau yang pas aku ya, ini. Bentar ya. Nah, yang pertama datanya itu ini pasti RMR ya. Kemudian nilai properties massa batuan per batuannya ya, jangan lupa. Pertama itu sandstone, silt clay, dan dasit. Nah, yang diambil data itu pertama uji UCS-nya, uji UCS keberapa gitu. Kalau kami ngambilnya sesuai data ya kalau nggak salah kemarin ya. Nah, hasil uji UCS yang sandstone ada 4. Kemudian densitas batuannya berapa,
sigma C-nya berapa, modulus Young, Poisson ratio, RMR, GSI. Ini GSI ada nggak yang kemarin ya? GSI kalau semisal nggak ada, dikurang 5 aja dari nilai RMR ya. Biasanya kayak gitu. Nggak ada ini. Nggak ada nilai GSI. Ya pas aku dikurangi 5 aja ya. Dari nilai si RMR-nya. Terus nilai kohesinya ada juga itu. Nilai kohesi sama sudut geser dalam. Nah, masing-masing data sama semua. Ini paling bedanya berapa kali hasil uji UCS-nya berdasarkan data yang ada ya. Ini yang jelas nih. Ini ada densitas simaci nih. Dan pengujiannya berapa kali. Gitu ya. Itu untuk properties massa batuan. Nah, hasilnya itu kalian uji di Procdata. Ini kalian masukin nilai-nilai yang sebelumnya di UTS kalian udah pernah juga ya aku jelasin yang ini. Gak terlalu susah kalau ini kan cuma input data aja. Paling yang kalian ambil nanti ini nilai si kohesi sama pi-nya ini buat kalian masukin di pestunya nanti. Contohnya kayak gini di laporan aku ada ini. Dari yang pertama ya. Ini contoh terowongan. Ini perkiraan massa batuannya. Nah, ini kalian masukin ke pestu. Pestu ini hampir sama slide ya. Jadi masukin datanya itu hampir sama gitu. Nah, di sini kalian note juga urutan batuan itu yang dari paling atas itu apa gitu. Kalau yang aku dari dasit, silke sama terakhir itu sandstone. Nah, urutannya itu gimana yang jelasin ya? Berdasarkan lapisan batuan, kalian cari aja di Google bisa itu. Ini untuk perkiraan massa batuan, ini kalian masukin di Procdata. Habis Procdata kalian input ke pestunya. Ini nggak terlalu susah, cuma input data aja. Soal nomor 2 ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya kalau nggak ada. Oke, soal nomor 3. Nomor 3 itu, nah ini yang paling utama. Kalian menggunakan pestu untuk menentukan nilai atap dan dinding terowongan. Di sini ada 3 yang dicari, ada strength factor, total displacement, sama principal stress-nya. Aku tunjukin aja yang data kemarin ya. Tapi nggak aku interpret, soalnya aku udah nyoba tadi, lama, ada sekitar setengah jam. Nah, karena si datanya ini ada 3, jadi agak susah, agak lama gitu. Pertama itu, nih ya, kalian masukin data si boundaries. Nah, bentar ya. Ini seismik kayak biasa sama kayak slide. Jangan lupa seismik ini dimasukin. Bentar ya. Kok bisa dia? Harusnya add material ya. Ini bold properties. Ini dia, sorry. Nah, ini ya. Add material di sini di properties. Kemudian ini urutannya jangan sampai salah. Yang pertama itu kalau dasit dulu ya. Dasit paling bawah, kemudian ada sill clay yang tengah,
Yang paling atas ada sandstone. Nah, ini data-data kalian masukin dari si data rock lab-nya. Kemudian di sini aku udah masukin groundwater kalau salah. Ya, ada groundwater-nya. Diingat ya yang apa aja ini aku masukin. Aku nggak jelasin caranya, kalian cari aja sendiri. Tapi aku nunjukin apa aja yang perlu kalian persiapkan biar nggak sama kayak aku kemarin. Beberapa kami ada yang salah gitu. Jadi nggak nunjukin lah cara-caranya biar nggak salah lagi. Itu external boundaries ini jangan lupa ini diinput dari AutoCAD ya dalam bentuk DXF, sama juga kayak yang slide dalam bentuk DXF. Groundwater yang juga diinput. Terus ini ini di placement-nya yang bagian ini ya, diinput dari samping sampai yang bawah. Jadi maksud di placement ini kayak seberapa si lereng ini, arah lereng ini bisa menahan gitu. Lereng terowongan. Jadi pertahanan terowongan ini seberapa bisa dimenahan gitu. Jadi diuji yang di placement, yang dipilih kalau nggak salah XC ya. Kalau nggak salah. Terus ini aku tunjukin yang awal dulu ya sebelum di penyangga. Nah, bentukannya yang sebelum penyangga kayak gini. Terus apa lagi Mas kemarin ya? Ini bolt untuk selanjutnya. Apa aja soalnya tadi? Nah, strength factor ya. Pengujiannya itu ntar aku lupa di sini. Aduh. Nah, harus dikomplit ya. Coba ntar ya. Yang di sini yang lama. Jadi kalian ngerjain jangan sampai terlalu mepet ini ya deadline. Karena pesto ini kalau yang aku ya agak lelet ini bagian ini. Di bagian compute. Ini bisa setengah jam sampai sejam lah di bagian ini. Karena ada 3 data yang bakal diolah gitu. Untuk mencari 3 ini. Strength factor, total displacement, sama principal stress ya. Ini ditunjukin di bagian ini, bagian compute ini. Ntar ya, cari kalau yang hasilnya yang ada. Nah, harusnya kayak gini. Nah, di sini ada beberapa angka yang terlihat nanti di bagian yang pertama. Pertama itu strength factor ya. Nah, angka-angkanya ini yang kalian masukin, yang kalian dapatin nanti. Berapa sih kekuatannya di bagian ini, di bagian terowongan ini. Kalau aku ada di bagian kiri, kanan, sama atas. Kiri kanan itu beda ya. Hasil faktor kekuatan batuannya. Faktor kekuatan si terowongannya itu. Sebelum dikasih penyangga. Ini masih aman ya. Total displacement-nya masih bisa juga. Nah, angka-angkanya ini kalian salin ke Excel. Ini. Angka-angka dari si strength factor, total displacement, sama principal stress-nya. Ini harus di-compute biar kelihatan. Nah, ini yang aku paling malas karena di bagian compute ini paling lama gitu. Jadi kalian jangan sampai mepet-mepet deadline ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, biar aku nggak bingung mau kemana lagi arahnya. Yang kalian pengen tanya lagi tuh. Tapi gambaran kalian udah dapat ya. Nah, tanya Iki. Izin bang.
Ya. Buat di PS2-nya ini berarti kita ini tinggal ini aja ya Bang. Tinggal apa sih namanya? Apa sih istilahnya interpret itu ya Bang. Sebelum interpret itu kita ada langkah pengerjaan sebelum interpret itu nggak Bang? Kan tadi kita pindahin dari AutoCAD. Terus kita add Ya. boundaries ya Bang. Add boundaries di PS2-nya. Ya. Oke, Iya, iya. sebelum diinterpret ya. Sebelum diinterpret itu ada beberapa yang kalian harus tambahin. Yang pertama pasti uh, ini field stress-nya di mana itu ya? Oh, ini dia. Bisa nggak ditambahin? Nah, ini dimasukin 10-10 kalau salah. Ya, tetap 10 kalau salah, tetap konstan dia. Ini field stress-nya sebelum dikomput ya. Nah, habis itu seismik. Ini perlu juga yang belum sebelum terowongan awal ya, yang sebelum penyangga. Terus displacement-nya, properties paling utama. Habis itu aja sih kalau nggak salah. Nah, yang ini nggak ada. Ini apa kata Geraldo nih? Yang belum normal. Oh iya. Nah, ini kan lama kan? Bentar. Oh, ini bisa interpret. Bisa nggak ya? Nah, ini dia. Nah, di sini yang kalian bisa lihat nanti hasil-hasilnya. Pertama itu apa aja tadi? Sorry, lupa. Strength factor. Total displacement. Oh ya, sigma 1, sigma 2 ya, ini masukin ya. Aduh, lupa lagi di mana ya. Total displacement. Habis itu kalau yang pre-simple stress, bentar, lihat ini ya dulu. Ada di sini. Ini strength factor ya. Habis itu satu lagi si pre-simple stress-nya atau ya. Kalau pre-simple stress, oh diganti ini. Pre-simple stress itu sigma 1 sama sigma 3 ya untuk pre-simple stress-nya. Sigma 1 sama sigma 3, strength factor ada di sini sama total displacement-nya. Jadi ada 4. Nah, ini. Pokoknya kalau kalian udah interpret ini, harusnya udah aman gitu. Udah bisa. Dapat hasilnya nanti. Terus untuk ngelihat nah, ini ya. Inilah arah si longsorannya.
Di sini bisa kalian lihat, di sini kan arah panahnya itu melebihi si terowongannya. Kita berharap si panah-panahnya ini nggak masuk ke terowongan ini, berarti kalian terowongannya itu runtuh gitu di bagian ini. Paham nggak? Jadi nggak aman kalau terowongan sebelum ada penyangga. Nanti ada nggak contohnya setelah ada penyangga? Nggak ada lagi. Nih, terowongan awal. Cobain terowongan yang ada penyangganya. Bisa interpret. Oh, bisa. Di bagian ini. Nah, nih bisa kalian lihat ya perbedaannya ya. Ini terowongan awal kayak gini, ini runtuh ya, pasti runtuh ini. Karena si panahnya masuk ke dalam terowongannya. Yang ada penyangga ini gak nyentuh dia kan sama sekali. Nah, ini yang kalian tentukan berapa sih kekuatan si penyangganya ini. Hasil-hasilnya ini yang kalian salin ke si Excel. Sampai sini paham? Iki terjawab nggak pertanyaannya? Ada pertanyaan nggak? Coba yang bingung tanya dulu. Apa mau kutunjuk? Iskia ada pertanyaan nggak? Biasanya ada pertanyaan nih. Siapa lagi nih? Citra. Tanya guys. Biar aku jelasin kalian yang bagian yang kalian bingung gitu. Step by stepnya aku udah jelasin. Apa aja yang perlu diisi, apa yang perlu yang diantisipasi gitu. Biar kalian nggak sama kejadiannya pas angkatan kami gitu. Ada nggak guys? Kalau nggak ada kita lanjut soal selanjutnya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4 itu rekomendasi perkuatan penyanggaan. Ini yang kalian cari juga setelah tanpa penyangga. Nah, dari tanpa penyangga itu kalian analisis bagaimana hasil dari ini terowongan ini. Terowongan yang tanpa penyangga dulu. Kalian lihat hasilnya. Runtuh nggak sih terowongan ini? Kalau yang berdasarkan yang punya aku ini, dia runtuh, longsor gitu terowongannya. Jadi diperlukan penyangga. Nah, penyangganya ini berapa sih yang dibutuhkan? Berapa panjangnya? Panjangnya ditentuin nggak ya? Nggak ada. Kalau penyangganya nggak ada ditentukan, itu yang kalian cari. Berapa sih panjangnya? Berapa milimeternya? Kita lihat laporanku dulu ya. Aku agak lupa dikit. Ini, oh iya, di bagian shortclipnya ya, ditambahin shortclip di sini. Nah, shortclipnya ini kalau nggak salah ini board. Ntar lupa kalau begini nih. Shortclip.
import pattern. Circle ini batuan. Oh iya, ini shortcut nggak ada di bagian sini. Oh, ada bol atas, bol bawah. Liner. Oh, ini dia. Liner 1. Nah, ini kalian bikin sepanjang ini. Si terowongan ini. Tuh. Itu untuk bagian shortcut. Aku lupa bagian shortcutnya. Nanti cari lagi ya. Kalau yang habis itu bolnya aku bagi 2, ada bol bawah sama bol atas. Sesuai sama si soal. Soalnya diminta ada 2 kan. Ada nggak ada ya. Bagian atap sama dinding yang adanya. Nah, ini aku bagi 2, ada bol atas sama bol bawah. Kenapa? Karena kuat tekan batuannya itu arah ke bawah itu beda sama yang samping. Nanti dicari lagi jurnal atau apa yang memperkuat kenapa sih atas sama bawah ini beda. Kalau aku buatnya kayak gini kemarin, ada bol atas sama bol bawah. Nah, itu beda sama atas sama bawah ini. Si support. Nah, cara namain boltnya kayak gini ya, di bagian endport ini. Kayak gini. Udah selesai. Berapa panjang ini yang kalian tentuin agar si terowongan kalian ini aman gitu. Maaf ya, agak berisik dikit. Ini untuk perkuatan penyanggaan. Nah, sama kayak tadi, ditentuin juga tiga-tiganya. Kayak ada strength faktornya, total displacement, sama principal stress-nya. Ada sigma 1 sama sigma 2. Bedanya, ya, kalau yang nomor 3 sama nomor 4 itu pokoknya antara penyangga dan tidak penyangga. Tuh. Nanti kalau ada yang mau, nanti aku kasih lah ini bagian laporan kami. Terus, iya, nomor 4-nya ada pertanyaan nggak? Bedanya cuma di penyangga atau sama shortcut-nya. Ada pertanyaan nggak, guys? Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada, aman ya. Nomor 5 ini sistem key-nya. Sistem key. Ini tergantung soal kalian ya. Dari si board ini. Berapa yang didapatkan untuk bukan berapa didapatkan. Berapa yang dibutuhkan banyak boardnya, panjang boardnya, diameter boardnya, terus ya itu ya, shortcut sama boardnya ini. Kemudian kalian tentukan di bagian pendekatan nilai sistem key. Ini rumusnya ya. Kalau yang bagian ini nggak aku yang ngerjain kalau salah. Tapi setahu aku ini ya. Nah, dari nilai RMR itu ini dari persamaan. Ini rumus-rumusnya ya. Aku kurang ingat bagian ini.
di bagian sistem key. Oke, gak ada sih kalau yang sistem key. Kurang paham bagian ini. Kalau ada yang paham boleh diskusi ya, diskusi bareng kita. Ini penemuan boltnya ya berdasarkan nilai CRKD-nya ini, posisinya di mana gitu, apakah di apa namanya buruk si lereng itu sampai lereng terowongan itu bagus atau jelek gitu. Nah, angka-angka ini kalian dapatkan dari nilai RAM area ini tadi, nilai RKD ini, RAM area ini. Nah, nanti dapat berapa sih penyanggaannya ini di sini. Misal di sini nomor 4. Nih, nomor 4 ada keterangannya. Berapa panjangnya gitu. Inilah yang kalian tentukan biar mendapatkan berapa panjang harusnya si boltnya itu. Setahu pemahamanku gitu ya. Kalau ada yang paham boleh sharing. Oke, cukup itu aja yang bagian 1 sampai 5. Nomor 6 ya. Kekuatan massa batuan sehingga dapat kondisi terowongan kritis saat 3 menggunakan penyangga. Ada nggak ini laporanku ya? Nih soal opsionalnya. Nah ini dari pemodelan ini aja ya, yang kalian dapatkan berdasarkan hasil yang kalian cari. Daerah kritisnya. Ini berdasarkan hasil analisis kalian ya. Kekuatan penyangganya itu berapa sehingga didapatkan nilai kritisnya berapa gitu. Ada nggak pertanyaan guys? Kita diskusi aja sini ya. Aku nggak terlalu ingat bagian naik ban ini. Yang nomor 5 sama opsional gitu. Ada pertanyaan nggak? Coba nanya dong. Izin bang. Ya. Buat yang yield elemen itu bang? Oh iya, yield elemennya. Ada Geraldo nggak sini? Iya bang. Do Geraldo. Nah. Yield elemen do. Aku kurang paham kalau bagian itu. Soalnya itu hal yang baru juga ya. Berarti kalian bebas. Coba dibuka Pal, tadi Pal, interpret testum. Interpretnya ya. Ini yang terowongan sebelum ada penyangga. Nah, coba di yang sigma 1 tuh dibuka. Ini sigma 1. Nah, terus cari yielded element. Yielded. Nah, nih. Itu. Coba di zoom out, zoom. Oh, berarti ini Nah, kan runtuh kan terowongannya. iya, gini, bentar, tak jelasin ya. Mungkin bentar aja ya soal yielded element. Mungkin nanti kan Pak Alio itu kan langsung tahu bahwasannya analisisnya apa sih yielded element itu ya gitu analisisnya lah itu. Nah, yielded element itu sebenarnya zona runtuhan. Eh, Maksudnya itu daerah mana sih yang bakal runtuh seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat kalau yang merah, kita lihat aja di legendanya paling kiri itu kan yielded element persen, 100%. Artinya kalau ketika dia runtuh, runtuh semua itu. Berarti bukan runtuh semua sih, lebih ke zona potensi runtuhnya tuh di situ. Kalau untuk runtuh, sebenarnya itu yielded element. Nah, kalau kalian lihat juga ini kan memang perbatasan atau setengah dari si terowongan. Terus juga di ujung. Nah, ini ada yang salah sebenarnya. Eh di ujung terowongan ini si apa namanya ya, mesnya
ujung kanan yang tengah-tengah, Pak. Nih. Nah, itu kan merah tuh. Yang Ah, lainnya kan lurusan enggak. Nah, sebenarnya itu lebih baik kalau dalam kita desain si apa namanya ini yang pagar-pagar ini aja. Itu tuh apa jangan namanya? Displacement. apa namanya? Displacement bukan bang. Nah, itulah intinya. Nah, pagar-pagarnya itu anggap aja kita pagar ya. Lupa nama aja. Lupa Pagernya itu namanya. di dibuka aja, dibuka gitu. Jadi cuman bagian yang sisi kiri sama sisi bawahnya aja. Makanya kelihatannya kenapa tuh agak sedikit Ke bawahnya kan. dia tuh ada zona hancuran karena itu beda tuh lihat pagernya yang satu pagernya segitiga yang satu pagernya tuh kalau nggak salah kalau yang ini namanya horizontal yang bulat ini. Nah makanya kenapa dia agak lolos ke bawah. Nah lebih baik Ini ini loh di sih. iya di Mana displacement, ya? displacement, Oh displacement. iya ini. Hmm. Di Kan placementnya ada ini. yang Y, ada yang X ya Udah kan. Y sama si X. Ya, gitu. Jadi kalau yang Y maksudnya tuh artinya kita nih ngunci si zona horizontal gitu. Kalau yang X berarti kita ngunci zona vertikal gitu maksudnya. Nah, itu yielded elemen sebenarnya. Jadi kalian tuh nanti interpretasinya balik lagi Pak ke interpreter. Sorry. Nah, Nah, berarti nanti kalian interpretasinya tuh ini aja bahwasannya di daerah yang merah-merah ini dia tuh zona potensi keruntuhan dengan persentase 100%, kan 100% yang di legenda sebelah kiri. Itu berarti ada zonanya di sekitar situ seperti itu. Cuman itu aja sih sebenarnya zona yielded elemen itu. Udah Pal gimana mungkin Iki? dari gue. Gimana Ki? Itu kalau di kelas ya bang, Valil pernah nyontoin, tapi kagak kagak dijelasin banget gitu. Nah, yield elemennya itu pakainya dia apa sih namanya? Jadi dia narik dulu nih dari terowongan, entah dari 45 derajat, Hmm. entah dari 90 derajatnya, atau dari Hmm. 0 derajatnya gitu bang. Nanti ditarik sampai ada zona di mana dia ini itu bang, kalau abang buka ini merah-merahnya dihilangin nih, nanti di sini ada zona aman sama nggak amannya bang, yang di sekitaran terowongan nih, yang hijau-hijau ini. Di terowongan ya. Iya, Nih. Yang nah ini yang kan ada mananya tuh? hijau-hijau, ada merah-merah itu bang. Iya betul. Nah itu Nah juga kalau diinterpretasi. Iya betul diinterpretasi. Nah caranya gini aja. Coba coba add query Pak. Query query. Atas. Di mana? Query. Nih. Nah query. Add material query. Terus Nih, dilingkarin terowongannya. semuanya. Iya di terowongan dilingkarin semuanya. Nah, ini jangan kalian langsung semua kayak gini ya. Jadi Ah, ini satu-satu gitu. Sama kayak satu-satu. shortcutnya itu. Nah, Benar. Nanti bisa kelihatan berapa tuh persentase yieldnya di terowongannya ya. Kalau emang kalian konsennya terowongan, kayak gitu caranya. Nanti kelihatan ya. Nah, tapi kalau kalian konsennya memang dari si tubuh materialnya ya semuanya itu. Coba kita ini dulu. sama shortcutnya itu jangan sampai ada yang di bawah ya. Shortcutnya itu di bagian atas terowongannya aja. Shortcut sama boltnya ini. Shortcut nggak apa-apa sih, boltnya maksudnya. Boltnya sekitar yang area si bulatan ini apa namanya? Intinya itulah bulatan ya. Shortcut nggak apa-apa di bawah. Nah, coba enter aja. Dot. Ini buat Nah, berapa? oke aja. Buat 15. Biar ada 15. Nah, udah. Langsung oke aja. Oke. Oh, enggak ini dia ya. ini kali Hmm, merah-merah ini hilangin dulu nggak sih bang? merah-merah Oh apa ini. nih? Nah, Enggak, coba salah Pak. Di klik kanan lagi Pak si terowongannya biar tadi di 15-nya diganti. Terus nih delete Hmm, query. sedih ya. hilang kalau di delete. Iya, edit location coba. Kayak gini. Edit location tadi. Ada nggak biar 15-nya tadi ganti? Number Hmm, format ya, number format coba. Nggak ada ya. nggak ada ini. Nggak, berarti edit edit udah edit.
Klik kanan Mana? lagi, terowongan. Enggak Nih, terowongan. Nah, edit location lah, edit location. Edit location. pendekatan. Nah, add its vertex coba. Oh, nih. Nah, coba. Oke. Oke. Nah, berarti kalau kalian lihat ya nih, itu kan ada beberapa lingkaran lereng ya. Ada yang 0, ada yang 25, ada yang 1 bahkan, ada yang 100. Artinya di sisi tubuh terowongan yang anggaplah yang 0 ini. Berarti dia itu titik zona keruntuhannya itu bukan di situ. Tetapi kan kalau kita bisa lihat yang ambil kita yang 0 yang di sebelah kiri bawah 0 nih. Nah, kalau sebelah kiri bawah ini kan memang titik kritisnya 0, Pak, nomor 0, Pak. Ya. Nih. Titik Kiri-kiri bang. kiri, Pak. Oh, nih. Nah, Ya, ya. kalau kalian lihat ya nanti interpretasi gini. Berarti zona titik keruntuhannya itu yang rawan bukan di situ, tetapi berarti itu yang nggak rawan, tetapi berkemungkinan zona itu juga akan runtuh karena kalian lihat atasnya kan 100 tuh zona runtuhannya. Iya. Artinya itu berpotensi, kalau bisa kalian lihat itu berpotensi semuanya runtuh. Kalau emang ada sisi keruntuhannya. Nah, ini semuanya runtuh sebenarnya nih. Atasnya runtuh kan logikanya kalau misal atasnya runtuh 100% semua itu kan, Iya. bawahnya Iya. pasti runtuh. Seperti itu. Coba mainin SRF-nya, Pak. Ke 2,04. Paling bawah, paling bawah. Bawah 2,04. Tet. Nih. Nah, kalau kita lihat interpretasinya, SRF itu sebenarnya berkebalikan dari, bukan berkebalikan. Ya, berkebalikan dari si FK, seperti itu. Ke FK kan kalau dia makin kecil, nilainya makin lerengnya itu kan makin nggak stabil ya. Kalau kita mainin SRF, makin besar dia, malah dia makin jelek. Tapi kalau makin kecil, makin bagus. Coba ke SRF yang satu, Pak. Satu. Hmm. Tuh. Aman kan sebenarnya? Nah, makin ke kanan, makin besar, itu SRF-nya itu makin jelek, seperti itu. Coba SRF 2,04. Kebalikan Tuh, dari si faktor faktor keamanan. Bisa keamanan. juga di iniin, Pak, apa kayak apa ngomongnya ya? Coba dianalisis coba atas kanan, atas kiri sorry. Di bagian Oh, bentar. Grab coba Grab bukan analisis sorry Grab. ah, oke. Oh, nggak ada ya. Jadi tuh dia bisa kayak buat film gitu loh, Pak. Kayak apa sih? Runtuh gitu loh. Ngerti nggak sih, Pak? Kayak anjir Oh, gua iya, ini ada dia. Apa ya? Oh, ini nih yang ada filmnya nih. Yang bawa statistik. Ada icon bawah oh, nah, ini coba. nih ini Ya, animasi ini ya. coba. Simulasi. Nah, itu tuh simulasinya tuh. Tet. Tapi kalian lihatnya jangan yang yielded element coba, Pak. Coba yang sigma 1. Yielded elemennya diganti. Sehingga yielded elemen ini kan ada yielded elemen tuh. Sigma 1 coba. Atau enggak, ini jangan sigma 1 deh. Bentar. Total displacement tuh keruntuhannya. Nah, coba kita filmkan. Nah, ini kan total displacement nih. Kalau kalian tengok, kawan-kawan lihat. Coba filmin. Coba. Nah, makin besar, kalau kalian lihat, total displacement-nya makin tinggi. Artinya SRF-nya itu ketika makin besar, berarti dia makin jelek gitu lah terowongannya. Sebenarnya kayak gitu doang sih. Lihat di legendanya itu kan total displacement berapa tuh kalau warna biru berapa berapa meter gitu. Yang Mungkin penting gitu sih bagian kalau analisisnya kan. betul di analisisnya nanti. Gimana kalian menjelaskan hasil analisis kalian itu? Betul. Oke, mungkin itulah dari gue singkat. Oke, thank you Geraldo untuk penjelasannya. Aku sih Iya. agak lupa begini nih. Oke, ada pertanyaan lagi. Anak dompa nih, tanyalah kalau kalian bingung daripada kalian apa namanya? Ini kan apa namanya langsung batu loncatan bagi kalian ya. Apalagi kalian belum ngambil sifat batuan, pasti bakal nggak tahu di bagian propertisnya kayak mana, kekuatan faktor faktor keamanan, kekuatan batuan gitu, beberapa faktor keamanan.
Oke, ada lagi pertanyaan nggak yang lain? Kalau emang nggak ada, aku balikin ke moderator kalau nggak ada. Gimana guys? Siapa aja yang bertanya? Bang, tanya lagi Bang. Boleh, kenapa Ki? Buat itu kan terowongannya udah dikasih ya ukurannya berapa meter Ya, di AutoCAD. Nah, nah, kalau lerengnya itu Bang, ada ketentuan nggak? kalau lerengnya nggak ada ketentuan, kalau nggak salah ya nggak ada ketentuan. Yang penting sama kayak bentukan yang di soal ini loh. Oh, berarti ini aja apa niru-niru. Ya niru aja. Nah, berarti Ya, nanti dari niru ya. AutoCAD itu ya Bang. Berarti nanti dari AutoCAD tuh terus kita udah Ya, buat itunya, nanti kita ekspor ke DXF ya. ya DXF masuk ke Nanti PS2, oke, oke. Copy masuk ke Bang, copy Bang. PS2, input yang pertama itu yang terowongan tanpa penyangga. Nah, input data-data yang ada di sini. Pertama itu properties masa batuannya. Groundwater ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Enggak ada. Enggak, iya sih. Oh iya, groundwater enggak ada. Jadi dianggap apa namanya? Itu kan di dalam tanah ya. Jadi dianggap enggak ada air tanah kalau yang pas kami ya. Enggak tahu pas kalian mau kalian tambahin juga enggak apa-apa. Tapi kalian harus ingat kalau kalian kasih air bagian atas, ibaratnya kalian meruntuhkan terowongan kalian gitu. Karena groundwater itu sangat berpengaruh pada terowongan. Semakin banyak air, semakin cepat dia runtuh gitu. Atau mudah dia runtuh. Aku beringat. Oke, Bang. Diingat ya. Ini kalau ini Bang, kalau yang apa nih segitiga-segitiga ini Gimana nih? itu nge-add apa dia Bang? Ini kan ada Ini membatasi area bukan membatasi apa namanya? kalau yang di dalam Bang. Gimana ini? Iya. Ini Dia hasil dari interpretnya. udah ada ya. Sebelumnya itu belum ada ini ya. Gak ada sebelumnya. Ini setelah diinterpret jadi dia kayak gini gitu. Ya, kan anggapannya itu struktur batuannya lah. Ya, Kayak gitu struktur apa batuan. ya. Aku nggak terlalu bisa ngejelasin ya, tapi intinya kayak gitu. Hasil dari interpretnya kayak gini nanti. Yang penting kalian masukin yang apa yang kusuruh ini aja, data-datanya. Misalnya kalau ada berubah nanti baru tanya lagi kalau semisalnya ya ada berubah ya. Iya, iya Bang. Ikut. Excavation ini ya. Oh iya ini. Sorry. Ada Bang. Gimana tuh? Itu ini. Coba ya aku bagian lupa bagian. Oh, harus nyambung kali Bang. Kayaknya harus nyambung semua ya. Coba lah. Kena cross terus. Oh, Atau tak. itu bisa. Boundariesnya kayaknya ini. Sorry. Si terowongan ini ya. Bisa. Belum lupa lagi. Bikin mana ya? Tapi tadi kalau di back dia ada lagi Bang. Aku balikin Ctrl Z. Di sini masih bisa Ctrl Z.
Coba dulu. Geraldo, kau ingat nggak bagian ini doh? Cara nambahin boundariesnya. Apa? Bagian boundariesnya ini. Ini kan diatur kan berapa bentukannya. Si boltingnya. Enggak boundariesnya ini. Nambahin. Gimana maksudnya nambahin? Nih. Nah, bentukannya ini yang segitiga ini. Aku lupa ini begini. Oh, maksudnya biar apa nih? Tujuannya buat? Biar jadi kayak gini. Kan gini kalau nambahin kan dihapus kan jadinya. Nah, Nah, tujuannya buat apa sih? Bentar, aku bingung. apa ya? Lupa aku bagian ini. Tantar. Nambahin apa nih? Ini excavation ini. Buat apa? Maksudnya buat apa? Apa ya namanya? Ini bang, ini kan polos nih awalnya, nggak ada bentuk batuannya gitu lah. Nah, kalau nggak salah waktu katanya nanti di sini tuh bisa di-add kayak ininya bang, struktur dari ini kan ini polos nih bang. Tadi itu ada strukturnya tuh. Oh, sign nih ini di sini properties sebelah kanan. Properties, assign properties. Paling bawah, Pak. Bawah. Nih. Nah, itu kan ada dasit tuh. Coba klik Nah, dasit. Nah, Nih. klik aja yang ke coklat. Nanti pasti berubah jadi coklat ya. Jadi dasit. Klik ini enggak. Klik ke material si soilnya, Pak. Silt clay-nya, Pak. Yang coklat ini, Pak. Enggak. Coba kau klik dasit. Nah, Klik dasit. Kursormu ke kanan. Nah, klik yang kanan aja. Klik arahin yang ke warna coklat. nih. Tet, Hijau nggak sih? Dasit hijau. Jadi hijau. Enggak, maksudnya berarti Pawas nanya itu kan? awas ini ya. Bukan ini bang. Enggak, yang segitiga ini loh. Ya. Nah itu apa? Ya. Tahu. Oh iya. Ini mesh. Mesh setup. Ada three Oh, note, 6 ini. note. Nah itu bang. Cocok tuh. Lupa lagi. Nih ya. Playnya gimana dia bang? Nih. Oh. Oh iya, mesh ya. Udah Baiknya lupa tuh ya banyak note, banyak note tuh banyak lebih teliti lah. Cuman makin teliti dia interpretnya makin lama gitu. Terus juga makan hard disk juga. Ya kalau sekedar cuman tugas doang mah 3 note aja. Nih, ngelik dia kan. Iya emang, terus. Ya, betul. Sama kayak ArcGIS. Kan ada juga yang kalau kalian menghaluskan atau smooth garis, kan ada iterasinya juga sama kayak gitu. Jadi pada kalian nah ini kan semakin tinggi dia semakin lama kan. Iya, lama. Ini karena nggak bisa lagi, udah tutup ya. Ya itu. Ngelag gak sih itu bang? Ngelag cok, nggak bisa. Coba kau klik, Makanya pasti kan hati-hati langsung. juga ini ya begini nih ya. Coba kau klik, pasti abu-abu. Nggak Ya? bisa. Nah, Ya udah, ngelag. ngelag cok. Ya, Ini aja nggak bisa di ini. nah, iya. Nah itulah namanya finite element method kawan-kawan. Nama juga finite lah ya. Finite element. Nah yang kayak segitiga ini itu namanya finite gitu. Namanya tuh ya iterasi sih, mesh namanya. Itulah Cara finite makin paksanya element. kayak gini. Betul. Oh, Control Alt kalau salah. Buka Task Manager. Baru matiin dari sini. Space-nya. Gitu ya, matiin paksa ya. Kalau laptop kalian nggak mumpuni gitu. Salah satu cara. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan ya? Kelihatan. Udah cukup, ada lagi nggak? Atau enggak?
Kalau nggak ada aku balikin moderator. Nggak ada ya. Oke, aku balikin ke moderator ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih ya Bang. Saya ucapin terima kasih ke Bang Aska dan Bang Geraldo karena udah membagikan ilmunya ke kita semua. Terus aku mau nanya lagi ke teman-teman semua, masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada pertanyaan nanti misalnya yang aku lupa ya, boleh diskusi di luar aja kita nanti. Kalau misalnya ada. Kalau minta bantuan boleh juga, tapi yang bukan nunjukin ya, tapi nunjukin caranya. Tapi apa namanya? Membantu lah, intinya membantu gitu. Oke. Oke Bang. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Kepada Bang Geraldo dipersilakan untuk memberikan sertifikat ke Bang Aska selaku penutor. Anja. Oke. Anjay. Untuk Bang Aska, terima kasih sudah menjadi pemateri untuk HMTL kelas Mekanika Batuan UAS kali ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah join. Kalau emang sekiranya kawan-kawan masih membingungkan, bisa ditanyakan aja ya ke Bang Aska atau ke gua juga bisa. Gitu. Tapi nanyanya jangan semuanya, itu namanya nyuruh orang. Gitu loh. Tanya yang dibingungin aja. Yang bingungin aja. Jangan tutorin semuanya sampai ke klik-klik pun nggak paham. Jangan kayak gitu. Itulah. Makanya Setidaknya jangan marah. step by step-nya udah tahu apa aja yang mau diisi gitu. Betul. Tadi kan Bang Aska juga bakalan nge-share ya Bang ya. Word ya, Word sama Excel ya Bang. Word-nya enggak lah, data ya kali aku kasih. Ih, ini kok sekelompok gak sih sama aku mekanika batuan kemarin? Enggak anjing. Oh beda. Kalau mekanika batuanku C dia. Jadi kalian Iya, setelah mau minta apa enggak nanti aku kasih. Makanya kalian hati-hati bikin laporan ya. Pokoknya laporan kalian jangan rapiin lah. Betul. Betul. Hati-hati bikin laporan ini jujur aja. Laporan gue udah bener tapi gara-gara salah subbab. Terus nggak ada penamaannya. Jadi bisa C. Awalnya Oh D ya, loh maaf, malah maaf, itu. maaf ya, sekia ya. Kelewat, sorry. Apa tuh? Prit. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ini disclaimer dulu untuk kalian. Asli gue tuh D. Karena memang pengaman subbabnya salah. Padahal isinya menurut gue udah benar. Tapi D terus ajuin banding. Awalnya 54 tuh D tuh. Minimal C kan 55. Cuma naik 2 poin doang pokoknya nilai gue. Jadi 56. Alhamdulillah yang penting nggak ngulang kan. Jadi ini saran dari gue aja. Daripada kalian memikirkan caranya di software, mending saran dari gue laporan ya. Asli. Laporannya intinya, pokoknya laporan. Kalau laporan jelek Betul. ya jelek semua. Betul, coy. Aduh, parah itu. Mungkin itu aja dari gue. Makasih buat Bang Aska dan kawan-kawan. Oke. Dan ya, maaf kalau penjelasannya agak kurang menangkap ya. Oke, terima kasih ya Bang. Terus sebelum acaranya kita tutup, seperti biasa kita lakuin dokumentasi dulu untuk teman-teman semua, boleh untuk on cam ya. Ayo, on cam mana? Opal, on cam lah. Iskia, Pawas, Helfredo Sitorus, Ibrahim Hussein. Weh, gondrong, Ibrahim. On cam, oke. Citrageng, Lah kok kagak Christopher. kelihatan ya muka ganteng saya kagak kelihatan ini. Kameranya nggak kuat melihat kegantenganmu berarti cuy. Oh iya 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 iya. Kagak bisa. Mana Iskia? Fadli, siapa lagi? Kamelisa, Oh, Kamelisa. Melisa, MHD Rashid, Syakila dan lain-lain. Iya nyalain Oh, dulu lampu aku udah hijau. kelihatan on cam belum? Apal? Ini Mana? Belum bang, ngelek emang cok. kalau orang ganteng begitu bang, kagak Oh, kagak siap, boleh. siap. Ya. Aduh, ngelek Aduh, cok. Heskiel Oliver Albert Situmorang. Acin ganteng banget Acin, buset. Ntar tutup dulu lah, ini ngelek cok.
Pawas Ini juga nih, aduh malasnya mana kalau nih software Pawas ini nih? cok Kagak nge-lag. bisa Rizky bang, kok. Rizky ini Rizky. Iya Ki on cam lah, mana Kagak bisa, ganteng. terlalu ganteng bang ini. Oh bisa bisa. Gak tahan kameranya berarti. Tuh Mana kan, nggak salah mana lagi. tahan. Mana tahan. Mana tahan. Oke. Izin bang, device saya nggak bisa in cam. Oke. Bentar, aku keluar dulu. Ntar masuk lagi. Oh kenapa? Nah, itu dia baru dia. Oh Nge-lag, ini dia. cok. Berarti Oke. gantengan saya bang Aska. Bang Aska bisa on cam, saya nggak bisa. Nah, tuh. Baru bisa on cam, cok. Shit, man. Oke. Mungkin minta tolong ya moderator, bakalan gua iniin lah. Gua aba-abain buat foto. Kita foto formal dulu kawan-kawan. Moderator siap nggak? Bisa nggak screenshot apa Iskia bisanya? Pakai laptop nggak moderator? Bang Iskia, kok tolong dong. Oh ya Iskia, Bang Iskia, tolong dong. Yo Iskia, biar gua aba-aba. 1, 2, 3. Kalau kalau di kami melet, melet kayak gini tapi. Ah, itu harus. Nah, hake, lah, tiga. Oke. Ada lagi Bang Aska ada nggak gaya-gaya? Cukup. Eksklusif nggak? Cukup. Oke, mungkin dari GSM Mas. Apa Anjir, GSM Pasta? GSM Mas. Udahlah. Oke, gua Udah balik cukup lagi ke tuh. beras. Oke, karena semua rangkaian kita udah selesai, sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih kepada